Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi ngobrol bersama dokter termuda. Ya, pasti banyak sekali hal-hal positif yang akan kita dapatkan dari beliau, dari sosok Mas Walid ini. Dan kita lanjutkan kembali obrolannya dengan Mas Walid yang saya masih penasaran. Ini dari S1 lanjut S2, S3, menyambi juga sambil menjadi dosen juga di UINFAS Bengkulu. Dan untuk Mas Walid ini, selain itu tadi kan ada dari dorongan orang tua, motivasi juga dari orang tua juga, dan dari Mas Walid sendiri. Dan bagaimana dengan teman-teman nih? Teman-teman, mungkin ada teman-teman kecil Mas Walid atau juga teman-teman sahabat-sahabat dekat, begitu tahu temannya lanjut kuliah, lanjut S2, lanjut lagi S3, respon dari teman-teman gimana? Melihat, wah, Walid kalau kata orang Bengkulu itu, tidak lita kok belajar terus gitu. Jadi respon dari teman-teman utamanya di bangku pondok ya dulu ya positif saja Pak. Alhamdulillah mereka juga menjadi semangat dan menjadikan trendsetter gitu. Bagaimana nanti suatu saat anak-anak saya akan mengikuti jejak teman ini gitu kan. Jadi beberapa teman kan namanya anak pondok gitu Pak. Betul. Ya ekonominya kelas ke bawah gitu. Syukur untuk bisa kuliah aja ya alhamdulillah gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi mereka. Alhamdulillah sekarang kan di berbagai lini nih, ada yang jadi kori, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi di lingkungan pemerintahan dan ada yang jadi wirausaha. Dan jadi alhamdulillah ya kita membawa dampak positif bagi teman-teman kita, terutama di angkatan dulu ya. Dampak positif yang baik sehingganya pendidikan itu menjadi penting apabila kita benar-benar serius dan menjadikan kita pendidikan itu sebagai hal yang wajib gitu loh. Betul. Wajib dalam kehidupan ini gitu. Jadi menjadi inspirasi juga gitu untuk generasi-generasi muda ya. Terutama juga Mas Walid juga mempunyai pondok pesantren juga. Jadi kan jadi tolak ukurnya nih, ada inspirasi, wah saya harus bisa nih menjadi seperti Bapak Walid. Nah, dan juga yang unik lagi nih, tadi kan Mas Walid juga bilang dari kecil sudah biasa di dunia pesantren, dunia agama, bahkan dari lahir pun begitu buka mata udah di pesantren gitu. Nah, kenapa harus ke biologi? Ini juga menjadi timbul pertanyaan ini. Biasanya kan lanjut dari dunia pesantren biasanya lanjutnya mengenai sekolah-sekolah pendidikan agama gitu. Mungkin dengan bahasa Arab atau ada jurusan-jurusan lain dakwah atau seperti apa. Ya, karena saya tertarik aja Pak ya. Kebetulan di SMA dulu saya masuk di kelas IPA ya. Oke, IPA, anak IPA ini. Dan kebetulan baru perdana itu di pondok kan IPA, jadi kayaknya brandnya bagus gitu kan. Kemudian saya masih jadi penasaran apakah saya bisa nanti menuntut mensinergikan dan mengintegrasikan antara keilmuan keagamaan yang sedikit saya dapatkan di pondok itu dengan keilmuan yang umum gitu. Benar. Maka saya tertarik di situ. Selain itu juga nilai UAN saya ujian nasional dulu ternyata di biologi itu kecil Pak. Oh, ini justru menambah nilai uniknya lagi. Biologi UAN-nya udah kecil, kenapa masih pengen Iya, makanya saya penasaran gitu kan. Ya, kenapa kok kecil gitu nilai saya? Makanya saya menuntut ilmu lagi untuk mempelajari ilmu biologi ini. Dan alhamdulillah waktu itu keterima di pendidikan biologi dan ya bersentuhan lah dengan keilmuan-keilmuan yang sifatnya sains gitu Pak. Oke. Gitu. Jadi ini juga pendidikannya juga sangat unik sekali loh. Jadi karena rasa penasaran, waduh ini kenapa kecil? Jadi yang justru yang nilainya tinggi diabaikan nih. Dia wah udah khatam deh ini udah. Dan begitu selesai S2 dari Solo kan juga sempat juga mengajar di UIN Bandar Lampung, Raden Inten Lampung. Begitu balik ke Bengkulu, apa sih yang mendorong Mas Walid untuk pulang ke Bengkulu? Bukannya enak nih, Lampung kan juga kota besar ya. Bukannya enak sudah settle lah di sana, begitu di UIN Lampung, Raden Inten Lampung, kok pengen balik ke Bengkulu lagi? Ya sebenarnya untuk balik ke Bengkulu kemarin itu ada pesan dari paman ya, paman untuk bagaimana sembari ngajar di UIN itu mengelola
yayasan pondok pesantren yang ditinggalkan oleh kakek dulu. Oke. Kan itu udah generasi ketiga, Mm-mm. termasuk generasi saya dan kakak saya itu. Dan alhamdulillah dengan niatan itu ada bukaan di UIN Fatmawati. Oke. Nah, kita coba daftar pada saat itu dan alhamdulillah diterima kemudian ya menjadi mengurus pondok ya gitu loh, sembari ya mengajar di UIN Fatmawati. Dan alhamdulillah karir itu terus berjalan sampai hari ini saya juga masih menjadi dosen di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan menjadi kepala pusat publikasi ilmiah gitu loh. Oke. Yang mendampingi di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang khusus untuk berkaitan terkait dengan jurnal ilmiah. Oke. Itu yang menjadi kenapa saya harus balik ke Bengkulu. Mungkin ya rindu tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Awalnya malahan pengen rindu dengan pondok pesantren yang sudah didirikan dari sang kakek gitu ya. Ternyata rezekinya juga pondok pesantrennya juga jalan dan sekarang juga menjadi dosen dan juga bahkan masuk menjadi salah satu peran penting juga di Winfas Bengkulu. Nah, kita langsung membahas mengenai tema kita hari ini nih. Untuk Mas Walid mengenai mengawal pendidikan yang berkualitas. Nah, bagaimana nih? Terutama dari Mas Walid sendiri, kan sudah menempuh dari S1, S2 bahkan sampai ke S3 sekalipun. Perkembangan pendidikan kita dulu nih, seperti apa yang Mas Walid alami? Perkembangan pendidikan di Indonesia hari ini terutama meningkat ya Pak ya. Saya melihatnya keterbutuhan di abad 21 untuk bagaimana seorang peserta didik, utamanya lulusan dari SMA ataupun Alia ataupun SMK, itu harus punya kemampuan berpikir kritis gitu. Oke. Nah, kemampuan itulah yang dibutuhkan di abad ini. Kemudian kebutuhan lain, kemampuan literasi, digitalisasi dan sebagainya, itu emang tidak bisa terelakkan. Dan alhamdulillah mereka sudah menemui zaman itu. Menemui zaman itu, tinggal lagi bagaimana penggunaan dalam menggunakan dan meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan berargumentasi dan kemampuan yang lain yang harusnya seorang peserta didik itu ketika sudah selesai di bangku SMA atau Alia atau SMK itu mereka sudah siap. Dan itu saya lihat di Bengkulu sudah meningkat sih. Saya beberapa penelitian melakukan itu, melihat bagaimana kemampuan literasi di utamanya di kota Bengkulu itu meningkat. Oke, berarti dia sudah sadar nih. Dia seorang peserta didik, bukan hanya tugasnya belajar saja, selesai batas itu bukan hanya di situ berarti. Sekarang mereka sudah sadar nih, oh saya sudah harus bisa kesini, harus ya melek teknologi juga, melek info juga gitu. Dan untuk itu dari sisi positifnya. Nah, kalau bagaimana dengan sisi negatifnya sedikit nih? Kita pengen tahu juga dari sisi pandangan Mas Walid untuk perkembangan sekarang, pendidikan sekarang, poin-poin yang ini sepertinya harus dihindari atau harus dikurangi, seperti apa Mas Walid? Nah, pendidikan hari ini tentunya masih banyak kekurangan yang harus dibenah lah, utamanya dari kampus selaku pusat pendidikan itu berjalan, kemudian dari dinas-dinas pendidikan yang menjadi hal yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang lulusan atau peserta didik itu harus bisa melek secara mental dan beradab gitu loh. Dan karena adab dan akhlak itu ternyata emang tidak bisa dipelajari lewat digitalisasi. Emang harus kita berguru, kita mengabdi kepada guru itu, kemudian belajar terhadap guru yang harus kita tekankan itu. Makanya kita lihat kualitas adab anak tahun 90-an kita nih. Betul. Dengan adab zaman dulu kita masih ada PPKN PPKN. Dan itu penerapannya artinya dalam tingkah laku kemudian pengamalannya itu belum. Dan itu yang mungkin harus ditekankan hari ini, bagaimana peningkatan kualitas, benar kata Pak Nadib itu mental itu dalam artian dalam segi yang paling kecil adalah bagaimana penerapan akhlak dan adab itu, baik itu terhadap orang yang lebih tua, orang yang sepantar dan orang yang di bawah itu. Dan itu nggak bisa kita belajar dari internet gitu. Memang harus bersentuhan langsung, belajar sama guru gitu. Oke, berarti dari sisi
lebih ke etikanya gitu. etika, betul. Mungkin kalau dari perkembangan pendidikannya sudah sangat canggih sekali, modern sekali. Bahkan kita bisa tahu dunia luar saat ini kan. Nah, oke. Dan itulah tentunya ada peran serta pengawasan gitu tadi. Nah, bagaimana seorang Mas Walid ini juga turut serta mengawasi. Nah, untuk pendidikan yang berkualitas, terutama kan sebagai seorang dosen ini. Bagaimana nih peran atau mungkin juga cara-cara dari Mas Walid untuk membuat pendidikan kita terutama di Bengkulu ini menjadi lebih berkualitas hasil-hasilnya? Lebih kepada bukan penerapan pada hasil atau output yang diinginkan, Pak. Kalau kemampuan seorang peserta didik atau mahasiswa itu kan bukan hanya dilihat dari nilai gitu, akan tetapi lebih kepada kalau dalam pendidikan itu ada namanya afektif, ada psikomotorik. Nah, itu dua itu kemungkinan yang menjadi penekanan yang harus dilakukan di tahun-tahun ini, bukan hanya sebatas kognitifnya saja. Benar. Afektif itu sikap, bagaimana sikap seorang mahasiswa terhadap dosen. Ini kan ngeri-ngeri sekarang, Pak. Betul, Jadi benar. saya itu beberapa banyak ngajar di mahasiswa itu kan kadang selenong boy saja Selena gitu. Boy. Nah, Atau untuk Mas Walid kita tahan dulu nih Mas Walid. Iya. Bagaimana sikap-sikap dari para mahasiswa Mas Walid di era-era sekarang. Dan pastinya pemirsa opini, kami berdua akan kembali lagi untuk Anda setelah yang satu ini.